termasuk transport ya. Transport akan kita handle juga itu selama 1 tahun, karena dari kampus ke pondok ini lumayan ya. Kalau naik angkot 2 kali naik angkot 3 ya. kali. 3 kali ya. Oh, 3 kali naik angkot. 1 kali naik angkot berapa? Goceng. 1 kali naik angkot goceng 3 kali berarti 15.000 ya. Ya 15. Nah, 15.000 tuh sebalik Ini sekali jalan. iya sekali jalan 15. Dari sini ke sekolah alam itu 3 angkot. 3 angkot. 15.000. Sekali angkotnya 5.000. Iya. Ya berarti bolak-balik 30.000 dong. Enggak, Bi. Jadi dari pondok ke sekolah alam itu habis 15.000 itu sejalan. Yes, ya kan harus balik lagi ke sini. Berarti Iya. 15.000 lagi. 30 semuanya. Iya. Tapi kalau berdua itu beda, paling 7.000 jadi. Oh gitu. Angkot ya. Kalau misalnya kan sendiri goceng. Tapi kalau berdua 7.000 bisa. Oh gitu. Iya. Ya, jadi tahu ya kalau pelajar ya. Tahu. Oh gitu. Iya 7.000 berdua mau dia ya. Tahu. Dari sini ke BTM. Ke BTM. Dari BTM naik lagi 05 Cimahpar Asogiri di situ. Oh, Ya. Asogiri, betul. Dari Asogiri 17 di situ langsung ke sana. Jalan yang mau ke Tarikolot ke sana. Ada angkot 17 angkot. yang 13. di Asogiri itu yang di pertigaan itu. Ya, iya. Yang mau ke Cimahpar kan lurus. Nah, Ini turun di pertigaan. ya. Ntar di situ naik angkot 17. Oh, ya. Tapi angkotnya ada ya, banyak ya. Ada. Tapi jalan juga deket situ kan. Lumayan, Bi. Kalau bawa motor dekat. Lumayan juga ya kalau jalan ya. Lumayan. Sekilo lebih ya. Ada sekilo. Ada sekilo lah ya. Ada. Tapi enak sih olahraga sebenarnya. Tapi kalau keburu-buru mau sekolah ya nggak bisa juga, emang harus naik angkot. Nah masalahnya kadang-kadang kayak gini, angkotnya nggak ada, nungguin. Iya. Nungguin juga lebih bisa jadi ketika nungguin juga kalau jalan udah nyampe. Ya sebenarnya itu tergantung kita lah ya. Intinya adalah dari pondok ini ke sekolah alam itu 3 kali naik angkot. Nah jadi itu ongkosnya juga kita sediakan. Jadi silakan teman-teman yang ada anaknya atau keponakannya atau adiknya atau siapapun di tahun ini kita terima sekitar 15 orang, paling banyak kita nerima lagi 15 orang, tetapi di sini sudah kita ada 7 orang, jadi ya 7 orang lagi maksimal lah ya, 7 orang lagi atau 8 orang lagi maksimal kita masih terima. Tapi khususnya cowok ya. Oh ya, khusus cowok ya. Jadi kalau perempuan kita belum bisa karena tempatnya belum ada. Nah oke, ceritain nih sama teman-teman ya, gimana awalnya bisa ketemu dengan program Soul Academy itu. Dari awal ya. Nah ya ceritain lah, singkat saja ceritain gimana ceritanya itu. Mulai kegiatan Soul dari awal aja ya. Jadi pertama Soul itu diajari pertanian nih. Namanya itu ya permakultur. Oh. Ya, jadi perma itu ya permanen gitu. Ada terus. Kultur itu ya organik, semuanya itu tanaman itu ya organik, diajarin organik semua. Nggak ada obat-obatan kayak gitu ya. Kalau misalnya kan ada obat tanaman kayak gitu, itu mah nggak ada, semuanya organik. Oh itu nggak pakai. Semuanya organik. Yang ditanam apa aja? Cabai, tomat, kangkung, itu pokoknya. Dikelola, belajar ngelola kayak gitu tuh. Terus hasilnya kemana? Untuk hasil ya biasanya kan di sana tuh ada dapur sekolah alamnya. Nah dari kalau untuk penghasilan manennya itu dikasih ke dapur sekolah alam. Oh ya, jadi dikelola oleh dapur itu. Dikelola gitu. Ya kadang ada sebagian guru yang dekat sama gurunya itu, nama gurunya itu adalah Pak Anas.
dekat sama Pak Anas, ya ada yang minta gitu gurunya gitu. Oh gitu. Iya. Ada yang apa namanya yang butuh ngambil gitu ya. Ngambil yang bukan ngambil. Itu selalu ditanam ya tuh kebun itu. Ya, Selalu selalu ditanam ya. ditanami. Sekarang juga masih kemarin main. Apa deh sekarang lagi nanam apa sih? Kalau sekarang sih lebih kepada tanaman bunga, Bi. Oh bunga. Iya, kayak bunga talang kayak gitu tuh. Oh. Ya bunga talang, terus kacangan, kacang panjang. Hmm. Pokoknya sekarang masih ada, Bi. Pokoknya dari awal Pak Anas masuk aja. Jadi Pak Anas itu masuknya itu dari 2012 kalau nggak salah. Masuk ke mana? Ke sekolah alam. Oh. Iya. Dari masuk jadi guru gitu, ditawarin lahan sama Pak Usnan ada. Ya Pak Anas mau aja gitu. Ya mau kata Pak Anas. Jadi sesudah ngajar di sekolahan, ya kalau ke kebun ya gitu, ganti casing. Ya ganti casing, ganti baju. Gitu. Ya. Jadi ngelola kebun itu gitu. Iya. Keren. Nah ini seperti ini nih teman-teman, kita akan tampilkannya. Ini adalah kebun permakultur ya, yang dikelola oleh sekolah alam. Nah di mana teman-teman di Seoul ini dulu belajar di situ. Ya, banyak ya teman-teman Seoul diantaranya gitu. Salah satunya dari belajar di apa namanya di permakultur. Terus setelah itu gimana, Rip? Ya setelah itu kurang lebihnya pembelajaran situ kayak magang lah 1 bulan. Magang. Iya kayak magang gitu, belajar di situ 1 bulan. Oh gitu. Ya. Awalnya gitu ya. Iya awalnya situ. Nah habis gitu tuh pembelajaran bersama Pak Agus. Bagus. Iya Pak Agus itu ya tentang cara berdagang gitu kayak gitu tuh. Kalau lebih kepada wirausaha gitu. Wirausaha. Ya kalau misalnya kita ya berdagang gitu, usaha ya pokoknya tuh intinya satu, berani melakukan sama pede gitu, Bi. Oh gitu. Iya, pede mengikuti keberhasilan orang lain gitu. Sarip kebayang nggak sebelumnya tuh sih? Oh udah kebayang. Udah kebayang. Pokoknya tuh ya luar biasa gitu ya orang-orangnya, kayak Pak Agus, Pak Anas gitu. Pokoknya tuh setiap mereka mengajar gitu ya, udah kebayang di pokoknya tuh. Wah iya juga ya, enak banget jadi orang berhasil gitu. Sampai pemikiran tuh sampai kayak gitu gitu. Insyaallah. Terus katanya ada apa jual nasi atau apa itu? Oh itu mah WSC kali, Bi. Oh, apa itu? Ya WSC itu warung 1000 cinta dari program Salam Aid. Oh itu program Salam Aid. Iya, namanya warung 1000 cinta. Iya. Maksudnya kayak gimana tuh? Ya pokoknya itu lebih luar biasa pokoknya. Jadi ya si pejuang masa depan itu kayak Grab kayak gitu tuh, yang mohon maaf pemulung kayak gitu. Jadi ntar ditentuin lokasinya di mana. Ya datangin satu lokasi, ntar di situ para pejuang keluarga gitu ya khususnya ya dipanggil suruh makan kayak gitu tuh. Jadi ya kalau misalkan ada di situ juga impak ya. Kalau misalnya di situ kan WS itu warung 1000 cinta. Di situ itu tidak dipungut biaya gitu, Bi. Kalau sesudah makan tidak dipungut biaya, misalnya maksudnya nggak bayar. Iya nggak bayar. Ya kalau misalkan bayarnya 1000 atau 1000 itu apa? Enggak. Ya kalau warung 1000 cinta maksudnya itu yang 1000 itu bukan uang. Oh. Tapi cintanya ya, itu. Ya, paham. Dikirain harganya 1000, bukan ya? Bukan. Itu mah kalau jadi orang mau makan bebas aja. Iya, bebas. Ya kalau bayar berarti dia sedekah. Oh, iya. Yang jelas itu warungnya nggak bayar, tapi kalau mau bayar silahkan aja infak. Iya, gitu. Ininya, ya semampunya. Mau 2.000, 5.000, 100.000. Terserah aja. Terserah itu mah. Mubah aja. Boleh aja. Jadi itu disimpan di kotak. Iya, di kotak. Ntar di situ ya dibeliin kebutuhan lagi. Kayak apa tuh namanya? Cangkir. Asik sekali ya gitu ya. Lumayan, Bi. Ya itu mah apa?
sosialnya tuh dapat, soalnya tuh ya sering gitu ya Sarip manggil-manggil ke bapak-bapak kayak gitu tuh, nawarin biasa gitu, Pak udah makan belum, langsung pokoknya tuh di situ tuh diajar untuk berani gitu, berani berbuat kebaikan pokoknya tuh. Iya, iya, iya. Jangan malu-malu pokoknya. Kita kalau tawarin ya ke Iya. orang. Awalnya Sarip gimana tuh pertama kali itu? ya awalnya sih malu gitu Bi, tapi kan ya udah ketemu sama Abi, udah ketemu sama ya orang-orang hebat gitu ya, ya berani gitu menyampaikan kebaikan. So, Bantai pokoknya. jadi apa namanya, temuin orang-orang Iya. untuk apa Nawarin namanya, makan gitu. tawarin kebaikan dari kita. Di Iya. antaranya adalah makan. Nah, iya iya iya. Kayaknya Sarip pernah keliling juga ya, jual apa? Apa tuh Bi? Nawarin ojek atau apa? Oh itu mah dikasih tantangan Bi. Oh, gimana? Ya dikasih tantangan gitu ya, dikasih motor, bukan dikasih, bukan dikasih tapi dipinjam. Disediain Ya, motor. disediain motor. Kan angkatan Solo yang kemarin kan ada 5 orang ya, dikasih motor 5. Nah di situ kami dikasih tantangan gitu, siapa banyak, ya banyak Suruh ngapain? penumpang, banyak penumpang tapi Suruh ngojek? iya suruh ojek kan, kalau ojek yang lain kan bayar, ini mah enggak, jadi gitu Bi. Nawarin gitu ya, asli Bi, Sarip nawarin gitu ya, ada ibu-ibu, Sarip tawarin tuh, Bu mau pulang? Iya Dek, habis dari mana? Dari pasar. Ayo Bu saya anterin. Ya dia Nggak mau? Sarip tuh nengok gitu, ini orang siapa katanya. Di situ Bi ujian ya asli Bi. Langsung mental Sarip asli itu mah tek, saya mau berbuat kebaikan Bu. Terus gimana reaksi orang itu gimana? Ya pertama kan wajar gitu ya, namanya baru kenal. Betul. Nawarin diajak gitu. Orang juga kaget. Iya siapa ini orang katanya. Ya nggak usah deh, nggak usah, kebanyakan gitu. Jadi akhirnya semuanya itu pada nggak dapat Bi. Nggak dapat itu, Iya, seharian nggak dapat. Iya. Ya ceritanya itu kayak gitu. Ini orang siapa katanya. Wajar. Jadi ya pokoknya tuh diajar kayak gitu. Terus sempet dapat nggak Sarip itu? Sempet dapat tadinya Bi. Dia Hari keberapa dapat? Ya hari itu, pas hari itu. Oh, hari itu sempet dapat. Iya, udah kan dia lagi mesen Grab. Iya Mas, ini saya mesen Grab. Saya buru-buru katanya. Wah, ya udah Bang, naik aja. Oh ya udah tuh Mas. Emang Mas yang di mana? Saya mahasiswa Bu. Saya dikasih tantangan ya Sarip. Oh ya udah. Ayo naik aja Bu kata saya. Pas mau naik udah Sarip seneng gitu ya. Dapat penumpang gratis, dapat pahala lah. Pas si bapak-bapaknya datang. Ya si Grabnya itu. Grabnya. Iya. Ditanyain ibu ini ya. Oh iya Mas. Ya udah Mas. Mas nggak jadi. Aduh nggak apa-apa lah kan saya. Tapi itu udah dapat poinnya ya. Jadi orang itu udah mau sebenarnya. Cuma karena dia pesan Grab dan nggak sempet di cancel, akhirnya dia datang ke Grabnya. Iya. Nggak sempet di cancel. Terus yang lain gimana? Juga nggak dapet. Nggak ada yang dapat penumpang. Iya. Ada yang malu gitu, ada yang biasa aja gitu. Mungkin nggak nawarin juga ya. Iya di situ tuh dites mental gitu Bi. Langsung ngomong gitu ke orang yang tidak kenal, langsung diajakin, dianterin lah pokoknya tuh. Di kamera nggak sih? Enggak. Wah, kalau di kamera keren itu. Kalau di kamera ribet banget. Kecuali ada yang di helm itu kameranya. Ada yang di enggak helm. maksudnya Apa? ada tim yang ngikutin, nggak ada. Enggak ada. Pokoknya dilepas begitu aja. Pokoknya tuh Berapa hari itu begitu? sehari. Sehari. Dan sehari itu nggak ada yang dapat. Iya. Itu pas pertama kali ya kan tadinya kan dianterin mulu ya. PP lah pulang pergi dianterin. Kalau itu mah kan disuruh keluar gitu. Disuruh keluar cari kebaikan. Saya juga bingung. Ini mau kemana ini? Daerah mana kata Sari. Iya, betul, kan baru keluar maksudnya. Nggak tahu juga daerahnya ya. Belum tahu. Iya. Saya bingung mau kemana ini ya. Ya iya, dimanfaatin aja. Terus nyari-nyari, nanya ke warga, ini kampung apa, jadi tahu gitu. Oh iya, ntar di situ sesudah dikasih tantangan, ntar ditanya-tanyain dapat apa katanya. Ya kalau Sarip sih dapat mental, gimana ya ada. Tapi nggak ngedrop enggak kan? Enggak lah Bi.
terus aja Asik pokoknya. aja ya. Iya, Terus apa lagi? apalagi ya cuman WSC kayak gitu tuh. Mm-mm. Banyak sih Bi, pokoknya apalagi Pertanian, PSC. Iya, pertanian Kemudian PSC. pernah ke pantai. oh iya itu pas Ngapain susur tuh? pantai itu Nah. pas susur pantai bersama SM di sekolah alam Mm-mm. SMP lah kalau sekolahan kita mah ya. Kemana tuh? Di ini perbatasan pantai Sukabumi sama Pandeglang, pantai apa tuh namanya, Sawarna. Oh, Sawarna. 15 kilo. Jalan kaki. Iya, jalan kaki, naik ke gunung, naik lagi turun lagi ke pantai, jalan naik lagi ke gunung. Susur pantai kayak gitu, Bi. 15 kilo itu mah kocak di asli. Yang berlima tadi, Saul, kakak Saul, kan yang di bawahnya kan anak SM gitu ya, SMP gitu. Berapa orang anak SM-nya? Kurang tahu, banyak Bi, 16 kalau nggak salah. 16 orang. Iya, laki-laki sama cewek gitu. Oh, ada ceweknya juga? Ada fasilitas ada mentornya. Ada mentornya. Pokoknya mau bilang capek, lihat gitu di belakang, anak SMP nggak bilang capek. Gua anak Saul sementara SMA lah bilang capek, malu. Aduh. Karena kalau mereka sebenarnya sudah biasa ya. Iya, sudah biasa, Bi. Asli itu. Justru Ada kita yang gede yang nggak biasa. bawa tas kayak gitu tuh. Ya mungkin teman-teman. Tasnya udah gede ya. Ya, mungkin teman-teman ada ya yang ini yang nonton yang sering suka naik gunung gitu, udah tahu lagi. Udah tahu lah kondisi di gunung kayak gimana. 15 kilo. Aduh. Ya anak SM sering. Dulu juga pernah nginep di sini. Pernah ke gunung juga dari sini. Anak SM ini. SM itu setingkat SMP teman-teman. Jadi di kami ini namanya SM ya. SM. Jadi mereka tuh setingkat SMP. Pokoknya sebelum naik gunung itu saya penyaranin kalau sebelum naik gunung itu persiapan mental itu dulu, fisik. Iya. Fisiknya dulu biar nggak nyusahin ke diri sendiri misalnya orang dan lain juga. orang lain juga. Soalnya kalau di gunung itu kalau satu ngedrop yang lain juga ikutan ini. Iya, nggak pasti. main tinggalin aja. Nggak mungkin ditinggalin kan. jadi apa namanya mengganggu perjalanan berarti kan. Sama yang lain juga. Berapa hari itu? 2 hari setengah. 2 hari setengah pulang. Makan gimana? Ada makan di sana. Ngeliwat. Oh, nggak lewat. Iya. Bawa kompor. Bawa tenda juga. Tenda bawa. Ada tenda ini. Tenda yang sekarang itu lebih yang khusus sendiri. Sekali pakai. Iya. Gampang. Dan itu disediakan ya oleh Sul. Terus apa lagi tuh? Jadi relawan, Bi. Relawan. Relawan apa tuh? Pokoknya tuh pas waktu itu saya relawan ke Karawang sama Subang. Itu paling jauh tuh Bi, relawan. Paling jauh. Dan Sarip nggak pernah ke Karawang ke Subang selama ini. Belum, pas waktu itu doang. Belum. Pas waktu itu banjir. Banjir. Iya, di Karawang sama di Subang. Jadi saya itu dipanggil, disuruh ikut jadi logistik. Ya, jadi ngamanin bawa logistik ke sana. Bantuan. Iya. Nyatat barang kayak gitu, takutnya barangnya hilang. Pokoknya tuh, aduh, kata Sarip jauh amat ya kata saya. Dia aja ke Karawang, Sarip belum pernah, maksudnya tuh ke Karawang itu bukan jalan-jalan gitu, tapi kan nyelamatin orang lain, rescue gitu. Iya. Pokoknya datang ke sana tuh lihat air itu ya, maksudnya banjir itu ya, lihat orang-orang itu. Saya juga harus ngapain kata Sarip. Ya udah Sarip diem di mobil, namanya juga logistik gitu, nyamanin barang kayak gitu tuh. Betulnya saya. Berapa orang tim yang berangkat ke sana? Dua mobil, tapi untuk orangnya sih berapa ya, sekitar 10 lah. 10 orang. Iya, satu mobil logistik. Ada komunitas juga di Katulampa, namanya itu Kompak. Kompak namanya itu, Kompak. Komunitas. Iya. Katulampa. Dia bareng berangkat ke sana. Iya, bareng. Jadi yang di komunitas Kompak itu, yang di Katulampa itu kayak bimbingan juga sih, bimbingan salam air gitu. Konseling? Enggak, jadi apa ya, kayak dia membimbing garapan, kayak garapan salam air gitu. Ya, Kang Lut, ya Kang Lutfi. Kan Kongdep itu dia. Iya. Di sana. Jadi itu garapan salam air. Iya.
Oh, oke. Anggaplah sebagai pembelajaran langsung gitu, praktek langsung rescue-nya. Di situ juga ada Kang Lutfi yang ikut ya, yang itunya Kang Lutfi sama Kang Jibril. Jago berenang pokoknya. Bawa perahu 2 kemarin. Yang lain juga ada di BPBD dia. BPBD. Iya, di situ juga ada.